Ya, channel Paltukan kembali hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Dan pada kesempatan ini dengan sebuah topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama boleh belajar ya. Ya, seperti biasa bahwa Bapak Ibu, channel Paltukan itu selalu menyajikan topik-topik terkait pembelajaran. Dan pembelajaran baik oleh guru dalam proses di kelas ataupun juga untuk kepada khalayak ramai dalam hal berkaitan dengan IT ataupun informasi-informasi lain yang sangat berkaitan dengan karya dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia mengunjungi channel Paltukan Ajar Matematika dengan mengklik like, subscribe, atau ada yang beri komentar. Dan itu sangat berarti karena channel Paltukan ini akan terus berkembang apabila mendapat dukungan positif dari Bapak Ibu ataupun para pencinta channel Paltukan Ajar Matematika semua. Oke, di kesempatan ini kembali dengan bagaimana kita membentuk pertanyaan atau membuat pertanyaan sesuai level AKT, level Anderson Catalogue Taxonomy. Nah, saya tidak perlu uraikan lagi AKT, sebelumnya sudah ada video yang terkait ini. Dan pada kesempatan ini coba bagaimana kita membentuk pertanyaan-pertanyaan sesuai level. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa AKT itu punya 24 tangga ya, 12 kotak yang berbentuk seperti tangga ini. Jadi di dalam kotak-kotak ataupun tangga ini yang sebanyak 24 ini akan termuat pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita susun, perlu kita buatkan. Nah, nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita gunakan sesuai dengan keadaan kita di kelas nanti ataupun apa yang mau kita harapkan untuk menjawab kompetensi dasar yang kita bawakan itu. Nah, kita perlu tahu dulu ya kan, tangga-tangga ini seperti apa ya toh. Dan sebelumnya sudah juga digambarkan di video tentang bentuk seperti ini nih. Saya lebih suka buat ini nih, FC1 ya kan, FC2 ya. Dari FC1 dia naik FC2, FC3, FC4, FC5, FC6. FC ini apa? FC kan sudah disampaikan kemarin bahwa faktual remember atau mengingat faktual. FC2 memahami faktual dan seterusnya. Gitu ya. FC3 menerapkan faktual, menganalisis faktual, mengevaluasi faktual, dan membuat atau baru di tingkat faktual, belum di konseptual, prosedural, metakognitif. Ya, dan dalam tangga-tangga atau kotak-kotak ini perlu kita susunlah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan seperti apa sih mengingat fakta? Pertanyaan seperti apa sih memahami fakta? Nah, gitu kan? Atau lebih kita alami di ini misalnya di kata kerjanya KKO belum itu kan ada dua tingkat, ada dua KKO tentang menjelaskan ya kan. Nah, pasti ada yang bertanya menjelaskan di C1 lalu menjelaskan di C2 itu seperti apa ya. Ini akan kita bisa lihat sama-sama terkait bagaimana bahwa di C1 itu dia bisa menjelaskan tapi tingkatannya adalah mengingat. Nah, sedangkan di C2 tingkatannya itu adalah memahami ya gitu kan. Sehingga ada perbedaan soal takaran dalam KKO menjelaskan. Oke. Saya lebih suka buat yang begini ya, ini. Dari tangga ini, saya lebih suka buat dalam bentuk kotak kayak gini. Nah, kotak kayak gini sehingga ada 12 box ya. 12 box AKT yang perlu kita susun atau bentuk pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini masing-masing box sudah kita beri keterangan. Ya seperti saya omong di kotak tadi bahwa
Di sini namanya mengingat fakta, memahami fakta, menerapkan fakta, atau juga mengingat konsep, memahami konsep, menerapkan konsep, seterusnya. Mengingat prosedural, memahami prosedural, menerapkan prosedural, menganalisa prosedural, dan seterusnya. Mengingat metakognitif, memahami metakognitif, menerapkan metakognitif, menganalisis metakognitif, kayak gitu ya. Ya. Nah, dari pemahaman kita ini, lalu kotak ini di dalam 24 box ini kita hapus saja. Kita hapus, kita ganti dengan butir-butir pertanyaan yang kita susun berdasarkan pengertian mengingat fakta atau mengingat konsep, gitu ya. Nah, kita kosongkan, lalu kita akan susunlah pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita perlu diingat bahwa dari sini tingkatan yang saya bilang di video-video sebelumnya, bahwa untuk membuat sebuah pertanyaan hoax ya, dia harus mulai dari tingkat bawah, C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya. Nah, hoax itu ada di CC4, CC5, CC6, PC4, PC5, PC6, dan MC4, MC5, MC6. Nah, itu adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan hoax di sana. Oke, ayo mari kita susun pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan tentang itu. Ya, di sini saya ambil topik tentang barisan dan pola bilangan ya, barisan dan pola bilangan. Nah, jadi kita sudah belajar yang namanya PCK, Pedagogic Content Knowledge, di video saya sebelumnya juga sudah ada, yang mana yang buat kita pertama kita tentukan topik pembelajaran apa yang mau kita bawa. Setelah itu konteksnya apa? Misalnya di sini saya punya topik adalah barisan dan pola bilangan. Nah, konteks yang mau saya pakai adalah misalnya kita pakai salah satu objek atau benda yang bisa membuat kita menjelaskan kepada anak-anak dengan mudah ya. Nah, misalnya namanya korek api ya gitu, korek api. Nah, di situ setelah kita tetapkan topik dan apanya tadi, lalu kita akan susun pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya di FC1 di sini. FC1 ini kan dia lebih kepada fakta ya, atau data. Di batang korek api tadi kan kita sajikan dalam bentuk gambar misalnya. Anak-anak Pak punya gambar nih. Gambar itu kan tersusun dari batang korek api ya, maka dari gambar tadi secara FC1-nya maka tuliskan banyaknya korek api pada setiap gambar yang ditampilkan. Nah, bisa. Sekarang ini masih di faktual. Kita bisa tangkap naikkan pertanyaan. Sudah bisa jawab. Apakah banyaknya korek api pada setiap gambar tersebut menghasilkan suatu aturan tertentu? Oke, itu sudah di tingkatan memahami. Nah, naik di tingkat menerapkan. Sebutkan dua aspek yang ada pada suatu susunan korek api tersebut yang menunjukkan suatu pola. Aspek apa saja? Nah, itu sudah pada tingkat penerapan ya. Sekarang di tingkat menganalisa misalnya, dia lebih ke yang tadi itu merangkum ya, menanggapi ya. Nah, yang di C2 tadi dia lebih pada menggolongkan, lalu di C3 dia lebih ke menanggap, lalu ya di FC4 itu dia lebih ke pilihan ya. Apakah kedua aspek tersebut ya, select ini kan pilihan tersebut juga terjadi untuk gambar susunan tusuk gigi yang ditunjukkan. Nah, misalnya gambar yang lain yang kita mau tunjukkan di gambar itu. Lalu yang kelima dia cek nih, dia periksa, dia cek. Nah, apakah susunan tusuk gigi yang diberikan dapat dikatakan memiliki suatu pola bilangan? Nah, sudah mulai masuk ke materi. Ya. Lalu yang FC6 itu hasil lah, generate. Tentukan faktor yang paling menentukan apakah susunan benda dapat dikatakan memiliki pola bilangan. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga di proses berpikir C1 sampai C6 terhadap konseptual. Misalnya di
recognize. Nah, di sini mengakui. Jadi sebutkan ciri-ciri sebuah susunan bilangan dapat dikatakan memiliki suatu pola tertentu. Ya, berdasarkan gambar tadi, gambar yang kita sodor, dia menyentuhkan ciri-ciri. Lalu di tingkatan berikut itu adalah menerangkan, menggolongkan, classify. Jelaskan setiap ciri-ciri tersebut. Nah, itu ya. Jadi sebut yang digambar tadi, kita jelaskan ciri apa saja. Berdasarkan pertanyaan di CC1. Lalu provide itu lebih kepada dia sajikan ya. Jelaskan apa ciri-ciri tersebut ada pada susunan bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima. Dia menyajikan, gitu ya. Nah, dia mulai ingat ini, ya, kayak apa? Berview kembali bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, lalu berikan pertanyaan ini, apakah ciri-ciri yang ada di C2 tadi itu ada pada susunan bilangan ini, ada tidak? Nah, sekarang di CC4-nya dia beda ya, membedakan diferensiasi. Apakah ada ciri-ciri lain yang menentukan sebuah susunan bilangan dapat dikatakan memiliki suatu pola bilangan tertentu? Nah, itu. Oke, di CC5 itu dia menentukan. Lalu apa yang menyebabkan susunan bilangan tersebut tetap disebut memiliki suatu aturan atau pola meskipun selisih antara bilangan tidaklah sama. Nah, itu ya. Lalu di CC6 himpunan menghimpun. Tentukan pembeda utama antara dua susunan bilangan namun tetap menunjukkan keduanya adalah suatu bilangan yang berpola. Nah, gitu. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, bahwa saya lebih sukanya kita berdasarkan AKT ini, kita menyusun semua pertanyaan ada di sini. Ya, dari dari faktual, konseptual, perceptual, metakognitif, kita susun semua pertanyaan ada di sini. Lalu nanti dalam prosesnya kita akan memanfaatkan sesuai dengan kondisi. Ya, misalnya saya lihat saya punya KD tentang ini. Ya, jadi topik kita KD-nya ini, lalu KD keterampilan, KD pengetahuan, lalu IPK-nya ini. Maka berdasarkan bentuk ini tadi, maka kita bisa memilih. Seperti saya buat ini bahwa, nah ini dia. Ini yang saya buat, ada FC1, lalu CC1, CC2, CC3, CC4, dan CC4. Nah, di sini ada hotsnya. Ada hotsnya di CC4 dan CC4. Oke, jadi ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Gambaran. Jadi maksudnya kita menyusun semua pertanyaan dalam kotak AKT itu, lalu kita akan memakainya sesuai kondisi kita di kelas. Yang mana membantu mereka membuka pikiran mereka, lalu bisa sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih hot itu. Oke, itu saja yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyajian ini. Mari kita belajar bersama dan sampai bertemu di lain sesi. Salam matematika.